Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda dengan NIM E281222207 dari Universitas Tadulako, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa ekosistem pemurnian air yang berkaitan dengan siklus hidrologi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu jasa ekosistem pemurnian air. Jadi, jasa ekosistem pemurnian air adalah kemampuan alami ekosistem untuk menyaring, membersihkan, dan meningkatkan kualitas air sehingga menjadi layak untuk digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Proses ini dilakukan oleh komponen-komponen ekosistem seperti tanah, vegetasi, mikroorganisme, dan badan air tanpa memerlukan intervensi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih ekosistem memurnikan air. Jadi yang pertama itu penyaringan. Air yang mengalir melalui tanah, hutan atau lahan basah disaring dari sedimen, partikel besar, dan limbah. Misalnya, akar tanaman mencegah tanah terbawa oleh air hujan sehingga mengurangi polusi sedimen. Yang kedua, tanaman, tanah, dan mikroorganisme dalam ekosistem dapat menyerap atau memecah bahan kimia berbahaya seperti logam, berat, pestisida, dan nutrien terlebih dahulu. Selanjutnya, mikroorganisme di tanah dan air mengurangi bahan organik seperti limbah sehingga mengurangi pencemaran biologis dan kimiawi dalam air. Yang terakhir, ekosistem seperti hutan dan lahan basah menyerap air hujan, memperlambat aliran air, dan menyiram air bersih yang dilepaskan secara bertahap ke sungai, danau, atau akuifer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air atau juga dikenal sebagai siklus hidrologi adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air yang terjadi terus-menerus ini membuat air selalu bisa diperbarui sehingga jumlah tidak terbatas. Nah, siklus air ini terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada tahap penguapan. Penguapan ini terdiri atas dua macam, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air pada permukaan bumi akibat adanya panas matahari. Jadi, air yang ada di laut, di sungai, dan danau akan menguap dan nantinya akan berkumpul di bagian atmosfer bumi. Yang kedua, ada transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air pada tumbuhan. Proses transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Tahap selanjutnya yaitu kondensasi. Kondensasi atau pengembunan adalah proses perubahan uap air yang merupakan zat gas menjadi air yang merupakan zat cair. Uap air yang mengalami kondensasi di atmosfer akan membentuk awan. Awan-awan tersebut akan terbawa oleh angin dan berkumpul dengan awan-awan lainnya. Jika awan tersebut sudah terlalu tebal, warnanya akan terlihat gelap karena sulit ditembus oleh cahaya matahari. Inilah yang kita kenal dengan awan mendung. Setelah kondensasi, tahap selanjutnya adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya titik-titik air ke bumi, atau bahasa sederhananya lebih kita kenal dengan hujan. Hujan tidak terjadi bersamaan di seluruh daerah. Hal ini tergantung pada banyak awan yang terdapat di langit daerah tersebut. Pada tahap terakhir, air hujan yang turun ke permukaan bumi akan mengalir ke sungai, danau, atau ke laut, dan sebagian akan terserap oleh tanah. Proses ini disebut infiltrasi, atau penyerapan air yang terserap tanah ini sebagian akan diserap oleh tumbuhan dan sebagian lagi akan kembali ke sungai, danau, atau laut. Nah, demikian penjelasan tentang jasa ekosistem pemurnian air yang berkaitan dengan siklus hidrologi. Jadi, melindungi ekosistem berarti melindungi sumber air bersih kita. Marilah jaga alam untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.